Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatullahi wa salamuhu daimaini mutalazimaini ala qudwatina wa imamina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ala man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kemudahan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini setelah kurang lebih 2 bulan kita tidak berjumpa di masjid atau di majelis ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini tercatat sebagai amal solih yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan babus shalah, yaitu bab salat, dan kita akan masuk kepada pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan bahwa di antara yang menjadi kekhususan salat, yaitu salat 5 waktu, adalah adanya ketentuan waktunya, di mana salat 5 waktu tidak boleh dilakukan di sembarang waktu. Dan ini sesuai dengan firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya salat itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin yang kewajibannya itu mawqutan, kewajiban yang ditentukan waktunya. Dan memahami tentang waktu-waktu salat ini para ulama para fuqaha itu menjadikan syarat sahnya salat, bahwa di antara syarat sahnya salat adalah
ma'rifatu dukhulil waqti, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi selain ada suci dan lain sebagainya, syarat sahnya sholat itu adalah kita mengetahui waktunya. Maka bagaimana kita bisa mengetahui waktunya? Ya tentu saja dengan kita pelajari. Nah, bagaimana waktu-waktu sholat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mulai dari waktu zuhri. Kita akan mulai dari waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur. Kapan kira-kira waktunya sholat zuhur? Dari kapan sampai kapan? Dari tergelincir ke arah barat sampai dengan bayang benda sama dengan benda. Adapun yang 2 kali adalah kalau sholat asar, batas waktunya sampai dengan 2 kali panjang benda. Nah, jadi itu bahwa waktu sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai dengan bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Baik, coba kita lihat penjelasan di sini. Berdasarkan kepada hadis yang pernah kita sampaikan mengenai waktu-waktu sholat, bahwa waktu sholat itu dimulai dari min zawali syamsi an wastis sama, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari, condongnya matahari ke arah barat, min wastis sama, dari posisinya tengah-tengah langit. Jadi ketika matahari persis di atas kita, ya, di atas tengah-tengah kita, maka itu belum masuk waktu sholat zuhur. Lalu kapan masuknya? Ketika matahari sudah mulai geser ke bagian barat. Ya, jadi baru dimulai waktu sholat zuhur adalah ketika matahari sudah mulai bergeser ke barat. Bahkan sholat ketika matahari persis di tengah-tengah kita, di atas kita ini, di tengah-tengah langit lah kita bilang, itu termasuk waktu yang dilarang. Ya, waktu yang dilarang. Sehingga waktu sholat zuhur dimulai dari gesernya matahari dari posisi tengah ke sebelah barat. Dengan cara apa kita memastikan bahwa itu sudah geser? Cara memastikannya dengan penglihatan kita saja. Kalau misalnya kita lihat matahari udah geser, oh iya berarti sudah. Jadi tidak perlu kita menggunakan alat sampai betul-betul akurat gitu ya, sampai betul-betul sama persis bahwa matahari itu sudah geser. Tapi cukup dengan menggunakan penglihatan kita bahwa ini matahari sudah bergeser ke arah barat. Maka berarti itu pertanda masuknya waktu sholat zuhur. Sampai kapan? Wa yamtaddu ila an yasira dhillu kulli syai'in mislahu. Terbentang waktunya sampai dengan bayangan suatu benda itu sama panjangnya. Jadi kalau misalnya bendanya ini panjang 1 meter, maka bayangannya pun juga 1 meter. Kalau bendanya 2 meter, bayangannya ya 2 meter. Berarti itu sudah menandakan waktu sholat zuhur itu sudah habis. Sudah habis. Kan tadi dari tergelincir, berjalan terus, geser terus ke barat. Nah, kalau ada bayangan ini, kok bayangannya ini panjangnya sama? Yang kira-kira diukur atau di apa kok sama ini? Maka berarti sudah
habis waktu daripada sholat zuhur. Jadi itulah waktu sholat zuhur, ya. Dimulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan bayangan suatu benda panjangnya sama. Illa annahu yustahabbu ta'khiru sholati zuhri an awalil waqti 'inda shiddatil har. Namun, Bapak Ibu rahimakumullah, selain sudah kita ketahui tentang rentang waktu, batasan waktu sholat zuhur, ada yang perlu kita ketahui juga bahwa di dalam pembahasan fikih ini ada kalanya pelaksanaan sholat zuhur itu disunahkan diakhirkan. Disunahkan pelaksanaannya di akhir waktu. Kapan kita disunahkan mengakhirkan sholat zuhur? Disunahkan mengakhirkan sholat zuhur apabila kondisi cuaca panasnya sangat panas. Kalau di Indonesia normalnya berapa? 23. Ya. Ini misalnya sampai 40. Seperti di Arab Saudi. Nah, mungkin bagi orang Arab Saudi biasa. Nah, di sini kemudian terjadi panas sampai 40 derajat itu. Pas persis waktu sholat zuhur. Maka ketika kita mengalami kondisi seperti itu, kita disunahkan, malah disunahkan untuk menunda pelaksanaan sholat zuhur, ditakhir, ditunda, diakhirkan sampai kapan? Sampai kira-kira cuacanya itu tidak terlalu panas alias adem. Alasannya apa? Pertama, hatta la yadhhabal khusyu', supaya saat kita sholat itu tidak kehilangan khusyuk. Karena saking panasnya cuaca, ini mungkin berlaku bagi orang yang sholat di luar ruangan, ya. Atau di dalam ruangan tapi ruangannya memang panas, tembus aja itu cuaca panasnya. Ya nggak ada AC misalnya, nggak ada kipas angin. Agar jangan sampai gara-gara merasakan kepanasan yang luar biasa, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Ini alasannya pertama. Yang kedua, wa ta'jil fi ghairi dzalik. Dan alasan yang kedua, kenapa kalau kondisi begitu panas kita boleh mengakhirkan, supaya saat sholat itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pasti kalau lagi panas tuh kayaknya sholat pengen cepet rampung, gitu. Gerah sedikit aja itu sholat itu udah nggak karu-karuan rasanya. Nah inilah kenapa alasan diakhirkannya pelaksanaan sholat zuhur ketika cuaca begitu panas, untuk diakhirkan sampai waktunya dingin. Dan inilah salah satu keringanan syariat agama Islam. Islam tidak membebani, Islam tidak menyusahkan. Bahkan dalam pelaksanaan sholat pun begitu fleksibelnya Islam itu, begitu manusiawinya. Jadi ada keringanan ketika kondisi begitu panas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dalil tentang waktu-waktu sholat ini dijelaskan secara terperinci itu adalah melalui hadis-hadis Nabi. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya menjelaskan secara global saja, secara umum saja. Sedangkan
penjelasan secara terperincinya itu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Inilah kenapa kemudian kita itu menempatkan hadis, menempatkan as-sunnah ya, di antara Al-Quran itu, bahwa posisi daripada hadis Nabi itu bagi Al-Quran, ya, setidaknya ada 4 yang saya sebutkan, bahwa hadis Nabi itu sebagai ya, muakkid, penguat apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi misalnya Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat, perintah zakat, maka dikuatkan lagi oleh hadis-hadis Nabi. Ini yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu sebagai muakkid, penguatnya. Jadi di Al-Quran sudah ada, dikuatkan lagi berdasarkan hadis Nabi. Yang kedua adalah sebagai mufassir atau mubayyin, itu sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya tentang waktu sholat ini. Kalau di dalam Al-Quran hanya disebutkan sekilas saja, misalnya tentang sholat zuhur, ya Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi, ya. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Perinciannya, batasan waktunya dan seterusnya dijelaskan oleh hadis. Maka hadis terhadap Al-Quran fungsinya adalah sebagai mufassir, sebagai mubayyin, sebagai penjelas. Dan yang ketiga, ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah sebagai mukhassis. Ya. Mukhassis itu artinya mengkhususkan dari yang umum, penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dikhususkan. Misalnya ketika Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam, ya, kata Allah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Tapi kemudian ada hadis Nabi yang mengkhususkan bangkai yang halal, bangkainya tidak haram, darahnya halal, darahnya tidak haram. Itu apa? Uhilla lana maitatan, kata Nabi. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Yang pertama al-hut wal jarad. Ya, yang pertama ikan, yang kedua adalah belalang. Ini 2 bangkai yang halal. Jadi hadis Nabi di dalam kondisi ini sebagai takhsis, pengkhusus dari yang umum disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sebagai apa? Sebagai takhsis. Nah, kemudian yang berapa tuh? Yang keempat, ya, fungsi daripada hadis Nabi terhadap Al-Quran itu adalah sebagai ada kalanya nasikh, yaitu menghapuskan yang dalam Al-Quran yang kemudian sudah tidak berlaku, misalnya tentang wasiat, ya, kemudian diganti dengan adanya apa tentang waris dan seterusnya. Ada bagian-bagian yang di situ dihapuskan di dalam Al-Quran lalu digantikan dengan hadis. Kemudian apalagi sebagai apa tuh yang kelima? Hadis ini menjadi hukum baru yang di dalam Al-Quran sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya di dalam Al-Quran tidak ada. Kemudian datanglah hadis Nabi, kemudian menjadi hukum baru. Nah, itu kurang lebih posisi hadis terhadap Al-Quran. Maka inilah kenapa kita tidak boleh meninggalkan hadis dengan mengatakan bahwa cukup hanya dengan Al-Quran. Ya, padahal perintah untuk kita mengikuti hadis adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang datang kepadamu dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi jelas di dalam ayat ini Allah
menyuruh kepada kita untuk mengikuti Nabi, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi berupa perintah kita ambil, kita kerjakan, dan berupa larangan kita tinggalkan. Bahkan menurut para ulama, ya, kandungan Islam atau penjelasan-penjelasan dalam hukum-hukum Islam itu 3/4 itu dari hadis Nabi. 3/4. Jadi begitu banyaknya penjelasan-penjelasan yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, lalu dapat kita temukan di dalam hadis Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi termasuk di sini dalil-dalil tentang waktu sholat itu datangnya adalah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama tentang anjuran kita mengakhirkan sholat duhur dikarenakan panas yang menyengat. Nabi mengatakan atau disebutkan oleh sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika cuaca begitu panas, kata sahabat Anas beliau mengatakan bakkara idza ishtadda al-bardu bakkara bis-shalah. Kata Anas bahwasanya Nabi SAW ketika cuaca begitu dingin, jadi nggak cuma panas, ketika cuaca begitu dingin, bakkara bis-shalati, maka Nabi menyegerakan melakukan sholat duhur ketika cuaca begitu dingin. Wa idza ishtadda al-harru abrada bis-shalati. Lalu kata Anas, Nabi ketika waktu begitu panas, abrada bis-shalati, maka Nabi menunda sampai cuaca dingin baru kemudian sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi di sini dua keadaan. Yang pertama adalah ketika begitu dingin, maka Nabi menyegerakan sholatnya, dan ketika begitu panas, maka abroda, ya, jadi menunggu dingin. Nah, menunggu dingin itu artinya menunda waktunya bis sholat, untuk sholat. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Darin qala kunna ma'an nabiyyi fi safarin. Kata Abi Dar, dahulu kami melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada al-muadzin an yu'adzina adh-dhuhra. Kemudian seorang muadzin hendak mengumandangkan azan untuk salat zuhur. Maka kemudian Nabi mengatakan, abrid, tunggulah sampai dingin. Abrid, tunggulah sampai dingin. Summa arada an yu'adzina faqala abrid. Dan ternyata orang itu tetap ingin mengumandangkan azan, maka Nabi pun kemudian mengingatkan lagi, abrid, tunggu sampai dingin. Kata Abu Dar, Nabi mengatakan itu marratain au salasan, sebanyak 2 kali atau sampai 3 kali. Hatta ra'ayna fi at-talul atau fi at-tulul. Terus kata Abu Dar, hatta ra'ayna, sehingga kami melihat fi at-talul atau tulul. Yang jelas bukan tolol, ya. Tulul. Apa itu tulul? Ya, fi at-tulul itu artinya adalah bayangan. Tulul itu adalah kumpulan tanah yang menggunung gitu. Ya, kayak mungkin udah jadi bukit, ya udah menjulang tinggi. Nah, ini ada bayangannya nih. Sehingga kami sampai melihat bayangan tanah yang numpuk, yang menggunung tadi itu ada bayangannya. Ini tulul, ya, bukan tolol. Ini salah dibaca, tolol. Summa qala inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya panasnya cuaca siang hari, ya, yang begitu panas,
min fayhi jahannam, itu adalah bagian dari hembusan neraka jahanam. Jadi bagian dari apa tuh? Hawa panasnya neraka jahannam. Fa idza ishtadda al-harru fabridu bis-shalah. Maka kata Nabi, apabila panas begitu menyengat, fa abridu bis-shalah, maka tundalah salat zuhur sampai dingin. Tundalah salat zuhur sampai dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi jelas nih di sini ada kesunahan saat cuaca begitu panas, yang kita kalau sholat itu pasti nggak khusyuk, sholat terburu-buru, maka ditunda sampai kira-kira sudah nggak panas lagi, ya sudah dingin. Lalu kemudian muncul pertanyaan, batasannya itu apa? Ya. Batasan kesunahan menunda sholat duhur karena alasan panas tadi. Apakah semau kita, ataukah ada batasannya kapan kita boleh menunda itu? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai batasannya. Batasan kita boleh menunda sholat duhur. Yang pertama adalah hatta yasira az-zillu dira'an ba'da dzilliz zawal. Yang pertama, pendapat pertama bahwa kita boleh menunda sholat zuhur sampai bayangan benda itu panjangnya sampai 1 dhira', 1 lengan, ya, 1 lengan. Jadi misalnya benda ini ada bayangan, nah bayangannya ini sudah kelihatan kira-kira panjang 1 lengan. Berarti nggak terlalu lama, gitu nggak terlalu lama. Ini yang pertama. Yang kedua, rub'u qamah. Pendapat yang kedua adalah batasannya sampai dengan bayangan itu 1/4-nya benda itu. Berarti kalau semeter, berarti berapa itu? 25 cm. Wa qila thuluthuha. Ada juga pendapat yang mengatakan batasnya sampai 1/3. Wa qila nisfuha. Dan ada juga pendapat yang mengatakan batasnya sampai 1/2 dari bayangan, dari benda. Jadi kalau bendanya semeter, bayangannya ini sudah 1/2 meter. Wa qila ghairi dzalik, dan ada pendapat lain yang tidak disebutkan di sini. Intinya dalam masalah batasan ini para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil pendapat yang pertama, berarti ukuran kira-kira 1 hasta. Ya, 1 ini nih. Arti namanya hasta ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah 1/4 dari benda. Yang ketiga 1/3. Yang keempat adalah 1/2-nya. Wal jari 'alal qawaid annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal walakin bi syartin alla yamtaddu ila akhiril waqt. Dan yang berlaku dari perbedaan pendapat yang disebutkan tadi, maka bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya adalah sesuaikan dengan sikon kita masing-masing. Disesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi kita. Bisa jadi di Indonesia ini panas itu hanya sebentar aja, mungkin baru berapa menitnya udah hilang, sehingga bayangan benda itu baru nggak sampai 1 hasta aja itu sudah adem. Maka mengingat perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan batasannya ini, maka yang paling gampang adalah sesuaikan saja kondisinya di tempat masing-masing. Kira-kira sudah adem, ya sudah, berarti disitulah kita sholat zuhur. Yang jelas dari rentang waktu yang sudah disebutkan perbedaan pendapatnya tadi,
Yang jelas syaratnya adalah jangan sampai gara-gara mengakhirkan menunda sholat zuhur sampai habis waktunya. Misalnya sampai asar ya sih panas terus, ya berarti bukan berarti kita nggak sholat, ya. Oh ini sih panas ya. Ya. Jadi ini berlaku di dalam waktu yang sudah ditentukan tadi. Walaupun masih panas, ya kira-kira kalau kita tunda terus gak bakalan adem-adem, ya udah kita sholat. Ini jangan sampai habis waktunya gara-gara menanti ya, waktu abrot tadi itu. Nah inilah batasan waktu sholat zuhur, dan di situ ada kesunahan ya ketika cuaca panas adalah mengakhirkan atau menunda sholat zuhur sampai adem. Nah, berikutnya yang kedua adalah waktu sholatil asri, waktu sholat asar. Dimulai dari kapan waktu sholat asar? Karena tadi waktu sholat zuhur itu habisnya sampai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya, maka sholat asar itu dimulai dari bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda. Maka di sini ada para ulama itu mengatakan ada waktu namanya istiraq. Istiraq itu apa? Bergabungnya dua sholat dalam dua waktu. Jadi kalau misalnya tadi waktu sholat zuhur sampai bayangan suatu benda itu sama, lalu waktu asar itu dimulai dari bayangan suatu benda itu sama, maka di waktu itu kita boleh sholat zuhur, kita boleh sholat asar. Ini menurut sebagian ulama bahwa ada namanya waktu istiraq. Waktu di situ kita bisa melakukan dua sholat itu. Tapi kemudian ada juga pendapat ulama yang lain bahwa nggak ada istilah waktu istiraq. Ya, artinya begitu habis dari satu waktu sholat, ya maka berikutnya tinggal waktu sholat yang lain. Nggak bisa kemudian di situ bisa melakukan dua sholat. Nah, ini terkait dengan pendapat para ulama. Intinya di sini adalah waktu sholat asar dimulai dari bayangan benda itu panjangnya sama dengan bendanya. Ukurannya tadi kalau 1 meter, bayangannya juga 1 meter. Sampai kapan? Wa yamtaddu ila ghurub syams. Lalu waktu sholat asar ini terbentang sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi sholat zuhur dan sholat asar ini waktunya cukup panjang, ya, hampir 3 jam. Ya, kayak sekarang juga mungkin hampir 3 jam. Sholat zuhur ke sholat asar, ya, 1, 2, 3, hampir 3 jam. Sholat asar ke maghrib, ya kurang dari 3 jam. Ya. Ila ghurubi syams, jadi waktunya sampai dengan terbenamnya matahari. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Kata Nabi, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat asar qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum terbenamnya matahari, maka kata Nabi, faqad adraka al-asra, maka dia sudah mendapatkan waktu sholat asar. Jadi misalnya kita terlambat melakukan sholat asar sampai hampir habis, namun kita masih bisa 1 rakaat. 1 rakaat kita dapat, sisanya itu sudah masuk sholat maghrib. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sholat asar kita adalah sholat asar yang adaan. Ya, adaan itu yang dilakukan di waktunya, bukan qodoan. Kalau qodoan itu sholat yang dilakukan di luar
waktu. Jadi dua istilah ini. Salat yang dilakukan pada waktunya disebut adaan, yang di luar waktunya disebut qadaan. Ya, dikodo berarti bukan salat pada waktunya. Nah, sedangkan orang yang salat asar hanya dapat 1 rakaat waktunya asar, selebihnya 3 rakaat berikutnya sudah masuk salat maghrib, salat asarnya tetap sah dan itu dikategorikan sebagai salat yang adaan. Itu salat yang dilakukan di waktunya. Dan dikuatkan lagi dengan hadis lain dari riwayat Al-Baihaqi dengan redaksi yang berbunyi, man shalla min al-'asri rak'atan qabla an taghrub asy-syamsu thumma shalla ma tabqa ba'da ghurub asy-syamsi lam yafuthu al-'asru. Ya. Barang siapa yang salat asar mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, berarti sudah masuk salat maghrib, lalu dia lanjut salat asarnya itu padahal sudah masuk pada waktu sholat maghrib, maka sholat yang demikian itu dikatakan lam yafuthu al-asru, bahwa sholatnya ini belum kehabisan waktu sholat asar. Ya, belum dianggap kehabisan waktu sholat asar, berarti masih di waktu sholat asar. Nah, kemudian terkait dengan sholat asar, ini ada istilah-istilah atau waktu-waktu pembagiannya. Yang pertama ada namanya waktu ikhtiar. Waktu kita boleh memilih. Dan yang kedua adalah waktu karaha, waktu yang dimakruhkan. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dengan kita mengetahui pembagian ini, ya, dan ini adalah merupakan ijtihad dari para ulama, ya, maka kita bisa menilai sholat kita ini masuk kepada waktu yang mana nih? Waktu ikhtiar atau waktu karaha. Nah, yang pertama adalah yantahi waktul fadilah wal ikhtiyar bisfirari asyams. Ada waktu fadilah atau waktu ikhtiar ini berakhir sampai ketika matahari itu berwarna kuning kekuning-kuningan gitu. Jadi kalau udah hampir maghrib biasanya warnanya sudah mulai agak kuning. Dari bayangan benda ukurannya sama dengan bendanya sampai dengan matahari kekuning-kuningan, ini rentang waktu ini namanya waktu fadilah atau waktu ikhtiar. Berarti waktu yang utama untuk mengerjakan sholat asar. Wa ala hadza yuhmal hadits Jabir, dan mengenai waktu ikhtiar atau fadilah ini adalah diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang sudah lewat kita jelaskan itu. Wa amma ta'khiru salati ila ma ba'da al-isfirar fa huwa wa in kana jahilan makruh. Sedangkan kalau mengerjakan salat asar setelah matahari berwarna kekuning-kuningan, maka itu menjadi batas masuk waktu karohah, waktu yang dimakruhkan. Jadi kalau kita memahami waktu sholat dari segi hukum fikih, maka sebenarnya orang mau sholat di awal waktu, mau di akhir waktu itu sah apa tidak sholatnya? Sah. Kita nggak boleh kemudian mengatakan itu sholatnya nggak sah. Secara fikih dia sah. Hanya saja ini tadi, bahwa ada waktu utama, ada waktu pilihan, bahkan kemudian ada waktu yang makruh. Dan kalau sudah lewat waktu malah menjadi apa? Ya sudah dilarang kita. Ya termasuk kategori nanti orang yang fawailul lil musallin, orang yang lalai di dalam salatnya apabila dilakukan dengan sengaja ditunda-tunda. Nah, jadi inilah dua waktu sholat asar. Yang pertama adalah waktu fadilah yang utama, dan yang kedua adalah waktu karahah. Fadilah dimulai dari awal waktu sampai dengan matahari berwarna kekuning-kuningan, dan karahah waktu yang makruh adalah dimulai dari matahari berwarna kekuning-kuningan sampai kepada terbenamnya matahari.
Meskipun itu boleh dilakukan, tetapi sekali lagi melakukan sholat di waktu itu adalah kemakruhan, ya, sesuatu yang makruh. Sholatnya sah apa tidak? Sah. Sedikit lagi nih, saya kutip ini pendapat Imam An-Nawawi terkait dengan pembagian waktu. Ya. Kalau menurut Imam An-Nawawi, mengenai waktu sholat asar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz bila karohah, yaitu waktu yang boleh tanpa ada kemakruhan. Dan yang keempat, jawaz ma'a karohah, boleh tapi ada makruh. Dan yang kelima adalah waktu udhrin, yaitu waktu yang karena adanya udzur. Nah, waktu yang fadilah kapan? Adalah awal waktu. Waktu ikhtiar kapan? Waktu ikhtiar adalah dimulai dari tadi awal waktu sampai kepada bayangan suatu benda itu ukurannya 2 kali lipat. Itu masuk pada waktu ikhtiar. Jadi kita boleh itu sholat di antara waktu itu. Ya, sah sholat kita. Dan yang ketiga adalah waktu yang boleh, namun boleh tanpa ada kemakruhan. Ini menurut Nawawi, beda dengan yang tadi kita sebutkan di atas tuh. Boleh tanpa ada kemakruhan, yaitu dari waktu jawaz ya sampai dengan matahari berwarna kuning-kuningan. Nah, sedangkan waktu yang jawaz dengan karoha, dengan makruh, itu dimulai dari matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan waktu terbenamnya matahari. Sedangkan yang kelima, waktu yang udur adalah melakukan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Artinya melakukan sholat zuhur sampai dengan waktu sholat asar, dan ini adalah namanya sholat jamak bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Maka ini disebut sholatnya sholat di waktu udur, karena adanya udur, ada alasan syar'i. Dan ini juga masih boleh. Dan secara keseluruhan waktu sholat asar itu apabila dilakukan di 5 waktu yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, waktu fadilah, ikhtiar, jawaz bila karoha, jawaz mal karoha, dan waktu udur, maka apabila melakukan di waktu-waktu ini, itu disebut waktu sholat yang dilakukan adaan, bukan qodoan tapi adaan. Jadi inilah waktu daripada sholat asar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah mengenai waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Sudah habis nih? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri majelis pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.